dari scientific, pendekatan saintifik, tidak langsung percaya pada satu informasi. Jadi perlu tambahkan informasi ini, tambahkan informasi ini, tambahkan informasi. Sehingga kalau siswa kita diarahkan seperti itu, ayo jawaban Pak Yusuf, jawaban Yusuf seperti ini, Bu Nur Aini misalnya jawab seperti apa, Rio jawab seperti apa, betul enggak, gitu ya. Nah, kalau seperti itu mungkin kita akan mendapatkan siswa untuk mengkonstruksi atau dia punya kristal gitu ya, kristalisasi pemikiran kalau kata pikir ya. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, mohon maaf tadi terputus sedikit. Jadi bagaimana caranya mengintegrasikannya? Betul, mengintegrasikannya sangat penting sekali Bapak Ibu. Kita semua bisa mencari aktivitas yang memang aktivitas tersebut bisa mengarah ke critical thinking. Boleh kalau kita biasanya terkendala karena kita biasa menggunakan diskusi, maka saat ini karena kita tidak memungkinkan diskusi karena pakai Google Meet tidak bisa di breakout, maka kita bisa minta mereka berdiskusi terlebih dahulu dengan orang tua atau dengan sekitarnya. Terus berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan pembelajaran tadi sudah cukup baik, sudah sangat baik. Organisasi sekali lagi sumber belajar dan atau bahan ajar, sumber belajar kita itu tidak satu, tidak tunggal, banyak sekali sumber belajarnya, tinggal bagaimana kita mengorganisasi sumber belajarnya. Kemudian tadi ya Bu ya, ini berkaitan dengan kebulatan konsep yang poin aspek nomor 4 tadi ada beberapa dari Bu Santi, mungkin kalau itu diperjelas gitu ya kalimat disampaikan lebih jelas, misalnya bangun datar itu apa, kemudian bangun datar itu apa-apa saja, sehingga siswa bisa membedakan antara bangun datar 1 dan bangun datar 2, mungkin akan nampak gitu ya di kelengkapan materinya. Hanya tadi kan muncul sebenarnya Bapak Ibu, saya paham betul bahwa itu sebenarnya muncul, hanya kita terbatas waktu harus dibatasi 30 menit gitu ya, sehingga jadi seolah-olah tidak lengkap. Padahal sebenarnya kalau lihat RPP Bu Santi, bahan ajar, kemudian yang lain itu sudah sangat lengkap. Tinggal proses penyampaiannya. Hanya karena tadi kita breakdown menjadi 30 menit, kita menjadi seperti kurang, ya, seperti menjadi tidak lengkap, sehingga ada potensi-potensi memunculkan kesalahan pemahaman pada siswa. Oke, pengembangan cara berpikir seperti tadi, jadi munculkan aktivitas sederhana, tapi di mana aktivitas itu lebih mengarah sederhana, hanya melipat serbet, tapi kita minta dia membedakan apa beda kalau kita serbet itu dibuka dengan serbet dilipat, kalau dilipat lagi, oh jadi bersegi lagi gitu ya. Baru dia bisa masukin kotak, atau bisa piring, ayo piring, kalau piring 1, 2, 3 ditumpuk gitu ya, maka apa yang terjadi? Oh jadi tabung, kelihatannya kan piring tumpuk, kelihatan dari sebelah sisi sini, oh jadi tabung Bu, kira-kira begitu. Nanti ini ditambahkan. Oke. Komunikasi non verbal, oke. Menciptakan suasana pembelajaran menyenangkan, oke. Penilaian hasil belajar itu sebenarnya muncul di dievaluasi Bapak Ibu ya, hanya tinggal memang kita bisa melihat dari tampilan Bapak Ibu itu di saat Bapak Ibu melakukan interaksi, bertanya dan terus bertanya, di situ kita bisa melihat bagaimana kita meminta atau menuntut siswa untuk menampilkan atau memberikan penilaian berbasis HOT. Kemudian kemampuan memberikan penguatan, itu juga sudah baik. Oke, penutup pembelajaran, mungkin siswa diminta untuk menyimpulkan, tadi sudah ada. Terus, berusaha memadukan, menanggungkan analogi, tadi belum ya Bu Santi, memang belum muncul.
memunculkan aktivitas hot, study, feedback juga, oke. Kesempatan siswa bertanya itu sangat penting sekali, Bapak Ibu. Silahkan nanti ada yang mau tanya atau ada yang mau disampaikan gitu, atau siswa atau kita tanya, kemudian tanya lagi kepada teman yang lain, itu juga bisa. Nah, ini yang terakhir, Bu. Kalau begitu, bagaimana caranya semua itu bisa muncul dalam waktu 30 menit? Kan Bapak Ibu sudah bikin satu hari RPP itu untuk satu hari pembelajaran. Mungkin saya juga, Bapak Ibu, saya mohon maaf, nampaknya saya mungkin terlewat menyampaikan bagaimana cara membreakdown pembelajaran menjadi 30 menit. Bapak Ibu, suatu pembelajaran itu sangat bergantung dari tujuan kegiatan, MUPE, gitu ya. Nah, kalau satu hari kita punya 5 kegiatan, bukan 5 tujuan, maka mohon untuk yang 30 menit Bapak Ibu potongnya jangan di kegiatannya, tapi potong tujuannya. Ini HP-nya. Jadi misalnya contohnya Bapak Ibu punya kegiatan 5 tujuan. 5 tujuan ini aktivitasnya misalnya 3. Ya kan Bapak Ibu ya? Jadi aktivitasnya mungkin 3, maka KPD-nya Bapak Ibu mungkin disiapkannya 3. Itu tidak mungkin dilaksanakan 30 menit. Jadi, ambil tujuan kegiatan pembelajaran yang diambil 1 atau 2 dengan aktivitas 1 aja. Contoh, Bu Susani mohon izin saya ngambil contoh punya Ibu. Misalnya, bangun datar dengan bahasa. Berarti ngupelnya 2, jangan dipaksakan menjadi 3 atau 4. Ngupelnya 2 saja, gitu ya. Kan kita mau, karena ini mau tematik ya Bapak Ibu ya, jadi harus muncul tematiknya juga. Jadi dibikin 2 aja ngupelnya, bahasa Indonesia dan bangun datar. Bahasa Indonesia mungkin dia bisa menyebutkan informasi tentang bentuk-bentuk bangun datar, menyebutkan informasi, menyebutkan kosakata tentang bangun datar, menyebutkan apa informasi-informasi penting. Jadi mungkin Bapak Ibu lebih paham. Karena kebetulan secara umum aja gitu ya, kalau bahasa Indonesia saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya bangun datar, kontennya apa bangun datar itu? Jadi Bapak Ibu berarti kan perlu menyebutkan isi bangun datar. Bangun datar itu apa saja bentuknya. Kemudian apa bedanya, gitu ya masing-masing. Nah, 2 tujuan pembelajaran. Dari 2 tujuan pembelajaran, kemudian dirumuskan dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran berikan aktivitas, gitu kan, berikan aktivitasnya misalnya membedakan bangun datar di atau mengidentifikasi bangun datar di rumah, gitu kan. Jadi dia mengidentifikasi piring, meja, atau kasus ini misalnya bangun datar yang di alat-alat kebersihan. Sudah, berarti tadi serbet, kemudian piring, sabun, yang lain. Nah, identifikasi disebutkan, kemudian dia coba diajak untuk berdiskusi. Setelah identifikasi apalagi, siswa dapat membandingkan bentuk satu alat kebersihan dengan kebersihan lain. Kemudian, jadi kalau saya lebih suka menyebutnya ada istilah itu sharing task dan jumping task. Nah, sharing task itu hasil identifikasi yang dilakukan di rumah. Halo. Halo Bapak Ibu. Oke. Halo Bu. Iya, mohon maaf Bapak Ibu. Oke, sekarang terdengar. Ya Bapak Ibu, misalnya contoh tadi. Jadi cukup diambil 2 tujuan pembelajaran, kemudian dibikinkan kegiatan untuk bagaimana mencapai tujuan pembelajaran tadi sehingga waktunya tidak lagi panjang. Nah, untuk peer teaching ini
seolah-olah saja Bapak Ibu, seolah-olah teman-teman atau siswanya itu sudah mengerjakan LKPD. Jadi seolah-olah, tapi nanti kalau di PPL Bapak Ibu mungkin berikan dulu LKPD-nya beberapa hari sebelum HIT atau sehari sebelum HIT agar siswa paling tidak sudah membaca dan sudah mengerjakan. Tapi untuk yang di peer teaching seolah-olah teman-teman yang lain sudah mengerjakan LKPD sehingga tidak perlu lagi minta mereka mengerjakan LKPD. Jadi berdasarkan hasil LKPD kalian yang kemarin sudah dikerjakan, apa yuk bedanya? Ayo coba sebutkan alat-alat kebersihan apa saja yang ada di rumah. Ayo coba nih. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk membreakdownnya jangan kegiatannya diubah, tapi diubahnya mulai dari tujuan sampai nanti dievaluasi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sampai nanti dievaluasinya berarti evaluasinya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ada. Gitu Bapak Ibu. Yusufnya keluar. Oke, semoga Bapak Ibu yang lain bisa nanti sambil menyiapkan saja. Saya. Baik, Bapak Ibu, semoga saya harapkan akan ada banyak lagi pertanyaan. Mohon nanti diskusi dan diskusinya atau pertanyaan-pertanyaannya nanti dikumpulkan, dimasukkan ke dalam forum diskusi di 3.4.2 ya? Iya. Ya, apa 3.4.1.1, saya juga lupa. Oke, begitu ya, Bapak Ibu, Bu Susanti. Ya Bu, Halo? terima kasih Bu. Bu Susanti. Oh, oke. Iya Bu, terima kasih. Bu, maaf Bu. Baik Bapak Ibu, Bu Susanti sudah tahu ini yang direvisi ya? Iya Bu, saya udah catat Bu. Untuk ini Bu, Ibu, boleh saya bicara sebentar? Sebentar Bu, ya siapa nih? Bu Susanti atau Pak Aji dulu? Saya Bu. Ya Pak Aji silakan. Catatan notulen yang saya buat itu dibuat dalam bentuk apa Bu? Membuat di Word baru kah? Dokumen Word. Word baru nanti Bapak tinggal copy pastekan di catatan new model peer teaching 3.4.2.1. Oh iya. Saya sudah catat semua poin-poin yang Ibu sampaikan tadi untuk kekurangan yang Bu Susanti tampilkan dan masukan-masukannya Bu sudah saya catat. Nanti saya tinggal hanya disalin. punya saya Pak. Jangan hanya ya, punya tadi saya, juga Pak punya Pak Habibie juga saya sampaikan. Ya. Baik dari yang lain saya bisa. Nggak apa-apa. Saya kira waktunya cukup dulu ya Bapak Ibu. Bu, maaf, Bu Susanti, terima kasih ya Bapak Ibu. Sebentar iya, Bu, ya. Ini kan saya yang merekam nih Bu. Tadi tuh saya lupa, setelah saya tampil, saya matikan rekamannya. Terus saya teringat, saya hidupkan lagi. Jadi ini ada 2 rekaman nih Bu. Ada 2 rekaman, yang satu rekaman pre-teaching saya, satu rekaman yang kita ini bahas-bahas diskusi. Jadi dua-duanya saya kasih ke Ibu ya. Ya, kirimkan aja Bu. Bisa Ibu boleh kirimkan ke WhatsApp atau linknya dimasukkan ke Google Drive, terus linknya kirimkan ke WhatsApp atau kirimkan langsung ke email saya. Oh ya, linknya saja Bu ya. Oke Bu. Sip. Bentar, saya habis ini siapa Bapak Ibu? Itu di chat saya tuliskan alamat email kalau mau langsung mau kirim saya ke sana. WA aja atau Bu. boleh juga WhatsApp ya Bu. Berarti link di Google Drive aja Bu ya? Iya Bu ya. Oke. Habis ini siapa Bapak Ibu yang tampil? Catatan saya. Ini mau tetap di sini? Pak Yusuf. Mau tetap di sini kah? Mau tetap di Meet ini kah? Oh iya. Sebentar Bu ya, jangan dimatikan dulu. Nanti setelah sudah positif siapa yang mau mulai. Tapi sekarang udah 11:30 ya Bapak Ibu ya. Oke.
setelah ini siapa yang mau tampil? Pak Bu Nur Aini atau Pak Juanda atau Pak